Shalom, selamat pagi keluarga Happy Sword Family. Kembali lagi dalam renungan pagi hari ini. Sebelum memulai renungan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan berkat-Mu selama dari semalam sampai pagi hari ini kami bisa bangun dengan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, berkati hari ini Tuhan, biarlah hari ini bisa kami menjadi kekuatan hari ini, renungan pagi hari ini biar menjadi pedoman untuk menghadapi hari ini. Tuhan, terima kasih, berkati kami, Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, renungan pagi hari ini akan saya beri judul itu hidup jangan diratapi tetapi harus disyukuri. Ya, ini saya ambil dari firman Bapak Gembala pada tanggal 12 Januari di hari Minggu. Itu beliau menyampaikan bahwa memang hidup itu harus disyukuri, bukan diratapi. Dalam arti memang segala permasalahan dalam hidup pasti tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Karena masalah itu tidak perlu dicari, tapi dia akan datang dengan sendirinya. Jadi bagi kita tidak perlu cari masalah karena masalah itu akan datang. Nah, yang saya akan bagi adalah terkadang kita setelah melewati tahun 2024, sekarang sudah memasuki tahun 2025 yang dimana pasti akan ada masalah-masalah baru atau masalah-masalah yang terkadang kita tidak sangka-sangka itu akan muncul atau pasti akan terjadi. Nah, jadi terkadang ketika kita menghadapi masalah sebagai manusia pasti kita merasa terkadang agak down atau berasumsi berpikiran bahwa masalah kita ini berat sekali gitu loh. Merasa kita paling kasihan atau merasa paling kita waduh ini masalah berat banget ya dalam hidupku ya, dalam hidup saya. Tapi ada satu point of view yang harus kita lihat bahwa memang tiap orang itu mempunyai masalah yang berbeda-beda. Nah, makanya karena ketika kita melihat masalah orang lain, oh dia masalah cuma segitu doang, masalah kecil lah, masa gitu doang, masa dia langsung begitu. Nah, tapi kita harus balik, dalam kondisi dia, masalah itu berat bagi dia, tapi bagi kita itu mungkin tidak berat. Nah, terkadang asumsi-asumsi terhadap permasalahan yang kita menyebabkan itu menjadi asumsi negatif, atau kita memang tidak boleh berasumsi. Jadi terkadang manusia memang secara nalurinya gampang mencap seseorang atau melabeling, mengasumsi seseorang itu sangat mudah. Nah, yang saya akan bagikan adalah yang tadi Bapak Gembala bilang adalah jangan diratapi tetapi harus disyukuri. Jadi apapun yang terjadi atau masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti dengan seizinnya Tuhan. Bahwa Tuhan itu ingin menguji kita, bukan mencobai kita. Yang mencobai kita itu iblis. Tapi Tuhan itu menguji kita agar kita bisa iman kita naik level atau iman kita menjadi lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Di mana kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, yang harus menyerahkan segala sesuatunya, segala permasalahan yang kita hadapi terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan ada bersama kita. Nah, pertanyaannya, yakinkah Tuhan akan ada selalu bersama kita? Nah, yang bisa menjawab itu adalah diri kalian masing-masing atau saudara-saudara sekalian yang bisa menjawab apakah Tuhan bersama kita atau enggak. Nah, di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, sebentar saya buka, di Filipi 4 ayat 6 itu dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang tentang kepribadian misalnya Bapak Gembala apa-apa dengan doa, ya itu memang betul. Jadi memang segala sesuatu atau masalah yang kita hadapi, ya kita harus berdoa dulu sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan apa yang kita harus lakukan. Karena dengan kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan. Mungkin jawabannya nggak langsung, tapi bisa melalui orang lain ataupun itu yang kita nggak tahu. Manusia bisa berkehendak, tapi manusia bisa mempunyai rencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Jadi terkadang rencana-rencana yang kita sudah planning dengan matang, oh ini pasti akan berhasil, tapi belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita serahkan semua sama Tuhan, gitu loh. Kita harus bersyukur dengan apapun yang terjadi. Misalnya hari ini kita nggak bisa makan enak atau nggak bisa seperti yang orang lain lihat, tapi kita harus selalu bersyukur. Nah, terkadang pikiran manusia kalau kita lihat sosmed ya, kadang-kadang dari perasaan iri hati itu yang terkadang kita nggak mau ucap syukur. Jadi ada pepatah bilang rumput tetangga lebih hijau. Memang betul, tergantung dia nyiramnya seperti apa.
gitu. Terkadang kita gampang lihat orang, wah enak ya hidupnya kayak gini-gini, bisa jalan-jalan, bisa makan enak segala macam. Tapi kita nggak tahu di balik itu semua, apakah memang dia memang benar happy apa enggak. Itu kan yang hanya terlihat di sosial media. Banyak sekali yang di sosial media kita lihat enak-enak, tapi nyata kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Lebih baik kita bahagia, nggak usah dimuncul-munculin ke orang, tapi kita happy, kita selalu happy terus gitu. Selalu bersyukur apapun yang kita lakukan setiap harinya. Itu akan menjadi lebih enak gitu loh, daripada kita cuma hanya dinilai seorang, oh hidupnya mewah bagus, tapi nyatanya itu enggak gitu loh. Nah, terus saya juga ambil ayat di Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi paling gampang poin terutama ya, sebelum masuk ke poin-poin berikutnya, yang paling simple, hal basic itu adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu akan merasa kita cukup. Karena banyak manusia merasa tidak cukup, itu sudah nalurinya manusia. Udah dapat A, pengen B, dapat B, pengen C, dan selanjutnya. Karena merasa selalu tidak puas. Nah itu tidak dengan tidak ada rasa bersyukur. Karena dengan kita rasa bersyukur, oke, kita akan puas gitu. Jadi bukannya berarti kita cepat puas atau gimana, tapi dengan bersyukur kita akan lebih, hati kita akan lebih lega gitu untuk menjalani hidup. Karena pertama, pikiran yang sehat adalah hati yang gembira, itu menjauhkan kita dari penyakit. Karena asal mula penyakit itu biasa dari pikiran. Banyak orang-orang yang sakit yang tiba-tiba bisa drop atau sakit itu semua dari pikiran. Karena banyak mikirin yang hal-hal yang terlalu overthinking atau segala macam, kita let it go aja, jalanin, kita berserah sama Tuhan. Mungkin itu aja yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan untuk kita semua bahwa bersyukur apapun yang terjadi, mau kita makan atau misalnya kita cuma bisa pergi sampai sana, nggak apa-apa, bersyukurin aja. Pasti Tuhan akan punya rencana, ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Mungkin nggak saat ini kita merasakan itu, mungkin nanti, atau memang mungkin kita belum siap untuk merasakan ini. Contoh misalkan, kok dia bisa cepat banget banyak uangnya atau banyak duitnya, cepat kayanya, kok kita nggak kaya. Tuhan mungkin saat ini, belum saat ini. Karena kalau kita di saat ini mungkin dikasih uang besar langsung, kita akan boros, atau kita belum bisa bijaksana menggunakannya. Nah mungkin kita butuh waktu untuk merasakan itu, seperti itu. Jadi kita tutup hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu terhadap kami. Tuhan, pimpinlah kami terus hari demi hari Tuhan di tahun 2025 ini. Biarlah menjadi tahun yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Kami yakin dan percaya, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu menjadi bukan kehendak kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Haleluya, amin.